Kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Paul yang merupakan seorang projeksionis atau orang yang bertugas untuk memutar gulungan film di bioskop yang karena ruang kerjanya gelap, maka Paul harus selalu membawa dan mengenakan lampu di kepalanya. Pada hari itu terlihat banyak sekali pengunjung karena kebetulan hari itu adalah hari bertepatan dengan dirilisnya film Bernapas Dalam Dubur. Tiba saatnya pemutaran, Paul pun memutar gulungan filmnya, kemudian kita bisa melihat semua pengunjung tertawa bersama tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya karena tiba-tiba ya, seketika lampu mati, tapi bukan dikarenakan listriknya ngejepret, karena saat Paul keluar, dia melihat tidak ada siapa-siapa di sana dan hanya meninggalkan pakaian dan makanan yang tergeletak di lorong bioskop. Tak lama, Paul pun bertemu dengan seorang bapak security yang sedang menyorongkan lampu yang sama-sama bingung dengan tentang apa yang sedang terjadi. Saat sedang berkeliling, Pak Security pun seperti melihat sesuatu di pojokan toko pakaian dan memutuskan untuk pergi memeriksanya. Namun apa yang terjadi? Si security pun menghilang dan hanya menyisakan pakaiannya saja yang tergeletak di lantai. Tak lama, Paul pun melihat bayangan kepala seseorang di kegelapan dan tiba-tiba... Dan inilah Vanishing on 7th Street. Beralih ke seorang perawat bernama Rose, di mana dia juga terlihat kebingungan saat melihat semua orang sudah menghilang, dan betapa terkejutnya dia saat melihat seorang pasien terlantar yang kebetulan sedang dioperasi yang lagi-lagi menghilang ketika lampu penerangannya mati. Esok paginya kita akan berkenalan dengan seorang pria yang tidur dengan ditemani lilin-lilin kecil di samping tempat tidurnya, di mana dia merupakan seorang jurnalis bernama Luke. Tidak seperti Paul dan Rose, Luke pun belum sadar bahwa sudah terjadi sesuatu semalam. Namun saat dia keluar apartemen, Luke pun langsung dikejutkan saat melihat seluruh kota sunyi sepi, mobil bergeletakan, cangcut di mana-mana, dan semua orang menghilang bak ditelan juri. 72 jam kemudian diceritakan Luke sudah menyadari tentang apa yang terjadi dan bagaimana cara untuk bisa tetap bertahan hidup, yaitu dengan terus berada dalam cahaya. Dengan bermodalkan beberapa lampu yang dibawanya serta sebuah pistol dan suar yang dia temukan di sebuah mobil, Luke akhirnya menemukan sebuah bar yang menggunakan generator dan masuk ke sana untuk beristirahat. Sempat menenggak seloki ciu yang dioplos dengan kerating deng, Luke pun bertemu dengan seorang anak bernama James, di mana dia mengalami hal serupa, yaitu kehilangan orang tuanya. Punten. Mama owns this place. Nah, watching it. Tak lama, mereka pun kedatangan orang baru yang ternyata itu adalah Rose yang tengah teriak-teriak mencari bayi kecilnya. Sempat terjadi ketegangan, akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk bertahan bersama-sama di dalam bar tersebut. Kembali ke Paul yang ternyata masih bertahan hidup, di mana dia terluka dan berusaha untuk mendekati cahaya karena kegelapan itu ternyata seperti hidup dan berusaha untuk menariknya ke dalam kegelapan itu sendiri. Sementara itu, Rose pun sedang menceritakan bagaimana dia bisa bertahan karena waktu itu dia kebetulan sedang ingin sebat sedulu dan berhasil hidup berkat sebatang rokok dan korek api di tangan. Tuh kan kenapa saya udud, karena merokok dapat menyelamatkanmu, cenah. Paginya, Rose pun pulang ke rumah dan menemukan bayinya sudah tidak ada di sana, sehingga sekarang mereka bertiga mengalami nasib yang sama dan satu-satunya untuk tetap bertahan hidup adalah tetap bersama dan tetap berada dalam cahaya. I got a lot of light. Tak lama mereka pun mendengar suara minta tolong di luar yang mana itu ternyata adalah suara si Paul. Maka dari itu, Luke pun memutuskan untuk pergi sendiri menyelamatkannya.
Sialnya saat Luke akan membawa Paul ke bar, senternya tiba-tiba mati dan layaknya jurus bayangan Shikamaru, kegelapan itu pun seperti hidup yang siap untuk menelan mereka. Dengan suara yang dibawanya, Luke dan Paul mencoba untuk tetap bertahan dan berlari secepat mungkin untuk sampai ke dalam bar. Saat sudah berhasil selamat dan berada di dalam, Paul pun menceritakan bagaimana dia bisa bertahan, yaitu berkat senter yang dibawanya. Saat itu senternya tiba-tiba mati, di mana dia sempat dipukul dan dibawa oleh sesuatu dari kegelapan itu dan berhasil bertahan saat senternya kembali menyala. Paul pun memikirkan sebuah teori tentang kenapa ini bisa terjadi. Yang pasti bukan ulah petugas PLN yang sedang iseng atau eksperimen ilmuwan, tetapi ini berhubungan dengan dunia supranatural yang mustahil dijangkau oleh akal pikiran mereka semua. No bodies, no faces. I was fighting to exist. Sempat terjadi sedikit perdebatan dan ketegangan di mana mereka semua langsung dikejutkan saat listrik mulai tidak stabil. Dengan cepat mereka mematikan beberapa perangkat untuk mengurangi beban listrik dan menuju ke ruang generator untuk memeriksanya. Setelah memeriksa generator, Paul kembali melanjutkan teorinya, namun kondisi yang kritis membuat tubuhnya lemah dan pingsan seketika. Whole entire colony completely vanished. What? Saat sudah dibawa ke atas, kita akan melihat bagaimana Luke bertahan, di mana saat itu dia pergi ke kantor berita tempatnya bekerja dan menemukan semua orang sudah menghilang. We have to adapt. Namun, Luke menemukan secercah harapan ketika dia melihat sebuah siaran dari Chicago yang mengatakan bahwa tempat itu merupakan tempat aman, di mana orang di TV tersebut memperingati semua orang untuk tetap berada dekat dengan cahaya dan jangan mempercayai cahaya lain selain cahaya yang kita pegang sendiri. Setelah ingat tentang hal itu, Luke pun mengajak mereka untuk pergi ke Chicago dengan cara menghubungkan kabel dari generator di bar dengan aki mobil yang ada di luar. Untuk itu, Luke dan Rose pun pergi keluar, sementara James ditugaskan untuk menjaga Paul di bar. Saat sedang menyambungkan kabelnya itulah mereka melihat seorang anak kecil dengan sebuah senter di tangannya, namun saat dipanggil, si anak pun lari ketakutan. Dengan cepat Luke pun mengejar si bocil, namun dia terjatuh yang membuat senternya terlempar, dan saat kegelapan akan menelannya, Rose pun langsung menyalakan mobil membuatnya lampunya menyala dan berhasil menyelamatkan si Luke. Di dalam bar sendiri kita akan melihat Paul menyusul James di kamar mandi dan menemukan dia sudah tidak ada di sana. Paul pun terlihat menuju ke sebuah lorong panjang di mana terdapat lampu-lampu di atasnya untuk kemudian menemukan sebuah pintu, dan saat dibuka itu adalah sebuah tembok yang merupakan jalan buntu. Tiba-tiba satu persatu lampu mati yang membuat Luke tersungkur, dan saat akan ditelan kegelapan, ternyata itu adalah halusinasi Luke saat detik-detik menjelang kematiannya ditelan kegelapan tersebut. Saat James keluar dari dalam kamar mandi, ia pun sudah melihat Paul sudah lenyap dan hanya meninggalkan pakaiannya saja. Luke dan Rose sendiri tidak berhasil menyalakan mobilnya, kemudian pergi ke sebuah klinik dan bertahan di sana. Saat Rose sedang mencari obat-obatan, dia melihat sebuah cahaya muncul di luar, yang mana terdapat sebuah roda bayi yang dikira Rose adalah anaknya, namun faktanya itu hanyalah sebuah jebakan dari kegelapan yang membuat Rose harus lenyap sebelum Luke berhasil menyelamatkannya. Rosemary? My baby? No.
Luke kembali menemui James dan memutuskan untuk pergi dengan mobilnya, di mana Luke berusaha menyambungkan kembali kabel ke generator, dan saat mobilnya sudah menyala, Luke dengan cepat masuk dan segera pergi dari tempat tersebut. Okay! Tiba di sebuah gereja, James mendapat jebakan dari kegelapan seolah merasa bahwa di dalam sana ada orang tuanya. Untuk kemudian ia berjalan menuju ke dalam gereja, dan meski Luke sudah memperingatkannya, James tetap kekeh masuk ke dalam sana. Sempat berniat pergi meninggalkannya, Luke memutuskan untuk kembali dan menabrakkan mobilnya. Namun saat Luke mencoba untuk membujuk James, lampu mobil tiba-tiba mati yang membuat ia harus lenyap seketika. James! No! Sadar bahwa ini adalah jebakan, James dengan cepat berlindung di tengah cahaya lilin gereja, di mana kita bisa melihat kegelapan perlahan mulai menghinggapi seluruh ruangan, dan satu persatu lilin pun mati. Tapi tiba-tiba muncullah sinar matahari pagi yang menyinari seluruh alam. Tak lama muncullah si gadis kecil yang tadi, di mana mereka berdua melihat seekor kuda di luar yang entah dari mana datangnya, untuk kemudian memutuskan pergi menuju Chicago sesuai yang dikatakan oleh si Luke. Lah, bagaimana nasib si Luke dan yang lainnya? Malah si bocil beban ini yang bertahan. Aduh. Tamat ending yang cukup membagongkan.